Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu lagi dalam pelajaran agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan hari ini kita akan masih membahas mengenai Allah memelihara ciptaannya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa namamu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti pelajaran. Dan kiranya Kau yang akan pimpin Tuhan pelajaran hari ini dari awal sampai akhir, Kau yang akan memberikan hikmat maupun kecakapan yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, anak-anak siapkan buku catatan, juga siapkan Alkitab karena kita akan membaca beberapa ayat. Untuk sumber bacaannya masih sama seperti kemarin mengenai Allah memelihara ciptaannya. Melalui alam semesta, manusia dapat melihat sebuah karya Allah yang sangat mengagumkan. Hal itu menunjukkan kemahakuasaan Allah yang melampaui pikiran manusia. Berbagai misteri dari alam raya tetap menjadi misteri bagi manusia, sebab pengetahuan dan pemikiran manusia tidak mampu menjangkau pikiran Allah yang maha kuasa. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Ia mengatur semua ciptaannya dengan sangat baik. Ia memelihara ciptaannya. Allah menunjukkan Allah yang suci, alam penuh dengan kemuliaan Allah. Apabila anak-anak mencari informasi mengenai jagat semesta ini, maka tidak akan ada habisnya. Coba anak-anak buka di Google atau buka di YouTube mengenai alam semesta ini, maka kita akan dapat melihat betapa bumi itu sangat kecil, betapa manusia itu juga sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta yang diciptakan oleh Allah kita yang begitu luar biasa. Oleh karena itu kita bisa melihat kemahakuasaan Allah melalui alam ciptaannya di sekitar kita, melalui gunung-gunung yang indah, melalui pantai, melalui laut, melalui keindahan alam yang bisa kita nikmati di sekitar kita juga. Dalam Mazmur 19 ayat yang kedua dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tuhan menciptakan dunia yang baik dan diberkati. Tuhan menilai bahwa ciptaannya baik, dan puncaknya ketika manusia dinilai sungguh amat baik. Apabila anak-anak ingat-ingat kembali di dalam Kejadian di mana setiap ciptaan Tuhan di bumi ini, di dunia ini dibuat dengan berfirman. Tetapi yang spesial, tetapi yang berbeda, manusia diciptakan. Jadi Allah tidak hanya berfirman, tetapi juga membentuk kita dari debu dan tanah. Oleh karena itu, Tuhan menilai kita sebagai ciptaan yang sungguh amat baik, yang melebihi ciptaan lainnya yang baik juga. Baik di sini berarti indah, bagus, menyenangkan, tepat. Keberlangsungan dunia dan segala isinya memperoleh jaminan pemeliharaan olehnya. Jaminan pemeliharaan Allah tidak meniadakan peran manusia sebagai ciptaannya, di mana manusia memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia. Manusia adalah mitra Allah dalam memelihara seluruh ciptaan. Jadi kita ini adalah mitra Allah, di mana mitra ini memiliki arti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Dengan akal budi dan hati nurani, manusia harus mengembangkan dunia penciptaan, termasuk berlaku adil dan murah hati kepada mereka yang tertindas. Terdapat di Amsal 14 ayat 31. Mari kita buka bersama-sama Amsal 14 ayat yang ke-31. Nah, ini. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Dan juga di dalam Amsal 22 ayat yang kedua,
Kita membuka di dalam Alkitab, Amsal yang 22 ayat yang kedua. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi baik kita adalah orang kaya atau kita adalah orang miskin, baik manusia itu kaya atau miskin, perlu kita ingat bahwa kita ini semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mulia. Karena semua manusia pada dasarnya memang adalah makhluk yang mulia. Manusia bertanggung jawab untuk mempertahankan dunia ciptaan tetap dalam keadaan baik sebagaimana Allah menciptakannya semula. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai mitra Allah. Keterlibatan manusia dalam mengemban gambar dan rupa Allah atas dunia ciptaan memiliki peran yang cukup sentral. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, artinya manusia memiliki kelebihan dibanding ciptaan lainnya. Ingat, kita sebagai manusia memiliki kelebihan dibandingkan ciptaan yang lainnya. Manusia mampu untuk menjaga, memelihara, dan mengolah bumi untuk keberlangsungan seluruh ciptaannya. Hubungan manusia dengan alam hendaknya berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah satu dengan alam. Kita ini merupakan bagian dari alam, oleh karena itu jangan sampai kita merusak tempat kita ini, yaitu alam. Jangan sampai kita merusak habitat kita di alam ini. Allah memelihara ciptaannya dengan cara memberi kehidupan, memberi kemampuan mempertahankan kehidupan dan kesanggupan untuk berkembang biak. Allah melibatkan manusia sebagai rekan sekerja untuk memelihara alam di sekitarnya. Ketika Allah menebus dosa kita, maka Allah menebus seluruh bumi ini, seluruh alam ciptaannya. Kenapa? Karena apabila kita ingat-ingat lagi dalam Kejadian, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, di dalam janji induk, kita ingat bahwa terkutuklah tanah oleh karena Adam, seperti itu. Jadi yang pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, yang terkutuk bukan hanya manusia, tetapi jagat semesta ini, seluruh alam ini menjadi ikut terkutuk, bahkan tanah oleh karena dosa manusia. Jadi keselamatan itu berlaku bagi seluruh ciptaan. Ketika Tuhan menebus dosa kita, maka Tuhan menebus seluruh ciptaannya di bumi ini. Kita pertama menyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan kitab terakhir menyatakan penciptaan, langit yang baru dan bumi yang baru dalam Wahyu 21 ayat yang ke-1. Teologi penciptaan adalah kepercayaan bahwa Allah sang pencipta alam semesta yang telah menciptakan seisi dunia yang kompleks namun tertata rapi, sekaligus sang penjaga kelangsungan dunia ciptaan sampai sekarang. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang berkuasa dalam Ibrani 1 ayat 3. Yang sampai saat ini, umat Kristen mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Jagat raya merupakan buah karya Allah, sumber kehidupan. Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara atas seluruh ciptaannya. Semua yang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan baik dan terus-menerus pasti dalam pemeliharaannya. Pemeliharaan atau di sini kata lainnya adalah providensia Allah atas seluruh ciptaan dalam kekristenan dipahami sebagai aktivitas Tuhan yang tiada putusnya, yang oleh rahmat dan kebaikannya yang berlimpah, Ia menegakkan ciptaannya dalam keadaan teratur, memimpin, dan memerintah segala kejadian dan mengarahkan segala sesuatu kepada tujuan yang telah ditetapkannya. Pada waktu Allah mengadakan perdamaian dengan manusia,
Allah juga membarui alam ciptaannya. Tadi ada kata providensia atau pemeliharaan, dan providensia ini memiliki makna kepercayaan bahwa di atas segala perubahan kehidupan manusia dan perkembangan jagat ada tujuan kebaikan Allah. Untuk segala sesuatu selalu ada alasan, betapapun pahitnya. Allah tidak hanya bertanggung jawab menciptakan, tetapi juga memelihara tata ciptaan itu. Jadi ini adalah kurang lebih definisi dari providensia, di mana segala sesuatu pasti ada tujuan Allah di balik apa yang dilakukannya. Karena selain menciptakan, Allah juga harus memelihara dan melestarikan setiap ciptaannya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan demikian, keselamatan atas seluruh ciptaan Allah merupakan tanggung jawab bersama, khususnya orang Kristen. Allah menciptakan dunia ini untuk dipelihara oleh semua manusia yang berada di dalamnya. Allah memberikan matahari dan hujan untuk seluruh umat manusia. Kita buka bersama-sama dalam Matius 5 ayat 45. Kita mau lihat betapa Tuhan mengasihi seluruh manusia dan tidak pilih-pilih. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Hal itu menunjukkan bahwa keselamatan berlaku untuk seluruh ciptaan. Menjadi tugas bersama untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita pada hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk pada bab bagaimana kita bisa memelihara ciptaan Tuhan. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur memiliki Allah yang menciptakan langit dan bumi, memiliki Engkau sebagai pemelihara kami dan penebus dosa kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Dan Bapa, kiranya Engkau yang akan berikan kami kesadaran untuk senantiasa dapat memelihara alam ciptaan-Mu ini, untuk senantiasa memiliki kepedulian terhadap lingkungan ini Tuhan, sehingga alam ciptaan-Mu dapat terpelihara dengan baik, oleh karena Engkau yang memampukan kami untuk memelihara alam sekitar kami. Kiranya Engkau yang akan lindungi kami juga dengan penyertaan-Mu yang sempurna, hindarkan kami dari segala bentuk sakit, penyakit, maupun virus yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan meskipun anak-anak sudah divaksin. Tuhan berkati.